Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto. Saya adalah guru sekolah dasar di SDN 4 Prambon, Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan nomor peserta 206100626382, nomor induk mahasiswa PBG 2023016301111877. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial materi proses metamorfosis siswa kelas 3 di SDN 4 Prambon. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini sudah sarapan belum anak-anak? Sudah. Ya, sarapannya apa? Nasi. Ada yang nasi goreng? Ada. Nasi goreng. Sayurnya? Ada. Ya, sarapan pakai sayur, ada ya, nasi goreng. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, silahkan berdoa lebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Ayo kita berdoa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran lebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oke, kemana? Ya, sakit. Nanti setelah pulang sekolah silahkan dijenguk ya. Karena rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi nanti sepulang sekolah silahkan menjenguk habis terlebih dahulu. Didampingi Pak Agus nanti juga akan menjenguk habis. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional lebih dahulu seperti biasa ya. Anak-anak silakan berdiri. Pancasila.
persiapkan lebih dahulu alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan lebih dahulu, buku, pensil. Sudah siap alat tulisnya anak? Sudah bisa dimulai pelajaran pada pagi hari ini? Sudah ya. Ya kalau sudah di sini Pak Agus ingin bertanya lebih dahulu tentang pelajaran kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang apa anak? Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia kemarin itu ada berapa macam? Jadi ada pertumbuhan dalam kandungan dan pertumbuhan setelah dilahirkan. Kemudian coba jelaskan. Coba jelaskan secara singkat urutan pertumbuhan setelah dilahirkan. Masih ingat atau tidak? Masih. Apa? Betul. Jadi kemarin anak-anak masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, nanti kita akan mempelajari yaitu tentang pertumbuhan hewan. Jadi kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Kemarin sudah dipelajari kan di rumah? Sudah? Ya sudah. Kalau sudah, Pak Agus mau tanya lebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu metamorfosis? Berarti metamorfosis itu adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu silahkan dibaca bersama-sama. Tujuannya apa saja? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan metamorfosis makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membuat infografis tentang metamorfosis nyamuk demam berdarah. Jadi nanti kamu dalam kelompok itu membuat infografis tentang nyamuk demam berdarah dan juga dalam kelompok nanti membandingkan siklus hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Silahkan berdiri lagi, yuk berdiri. Bersama gerakannya. Pancasila berdiri.
belajar ini sebelumnya Pak Agus akan menampilkan berita. Silahkan anak-anak menyimak berita lebih dahulu. Kemudian nanti Pak Agus mau bertanya tentang isi berita yang Pak Agus tampilkan di depan. Silahkan disimak beritanya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian setelah kalian membaca berita di depan tadi, saya ingin bertanya lebih dahulu. Menurut kalian tentang apa berita tadi? Tentang gaya nyamuk demam berdarah. Betul. Nah, kemudian apa yang menyebabkan penyakit demam berdarah semakin banyak dalam berita tadi? Apa penyebabnya? Terjadi genangan-genangan air. Maka dari itu kalau di rumah terdapat genangan air, apalagi ini musim hujan, itu harus dibersihkan. Botol-botol bekas yang digenangi air itu harus dibuang. Kemudian dalam berita tadi ada tanda-tanda terkena atau terjangkit penyakit demam berdarah. Apa tanda-tandanya saja? Ya, ada demam tinggi, nyeri otot, dan sakit kepala. Setelah kalian membaca berita tersebut, kemudian menurut kalian pada tahap apakah nyamuk demam berdarah itu bisa menggigit manusia, menyebabkan penyakit demam berdarah? Nanti kalian silahkan mendiskusikan tentang itu. Pada fase apakah nyamuk demam berdarah itu bisa menggigit manusia? Kira-kira siap untuk berdiskusi secara kelompok? Nanti kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus anggotanya nanti tidak seperti ini. Anggotanya diacak lagi, ya. Jadi tidak seperti yang ada di kelompok ini. Nanti silahkan diacak lagi untuk pemilihan kelompok. Kemudian anak-anak silahkan membentuk kelompok. Nah, dalam kelompok ini nanti yang menentukan biar adil Pak Agus saja, ya. Tidak ada rebutan kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Nanti kelompok 1 Ferdi, kemudian Alia, Sapira, dan Reza. Yang kelompok 1 ke sini, kelompok 2 ke sana, kelompok 3 ke sana. Baik, kalian sudah menempati pada kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan didiskusikan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa anggotanya. Ya, didiskusikan dulu, diskusikan dalam kelompok. Yang ketua siapa? Sekretaris siapa? Ya, nanti sebagainya. Ya, apa-apa,
pilih siapa, pilih saja. Kemudian setelah Anda membagi menjadi 3 kelompok untuk meningkatkan literasi kalian, silahkan simak video berikut ini, video yang saya tampilkan di depan, dan kalian silahkan mencatat hal-hal yang penting mengenai video yang Pak Agus tampilkan di depan. Silahkan disimak terlebih dahulu. Wisata ini biasanya menjadi antara kita pengalaman. Silakan dicatat hal-hal yang penting. 1. Fase penduduk. Setelah memasuki masa kawin, kita akan berdasarkan penduduk. Beberapa tentu saja memiliki bentuk, tapi ada juga beberapa bentuk dari spesies lainnya berbentuk muncul. Biasanya telur kuku diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sebuah makanan lava kuku nanti. Telur kuku akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan mungkin tempat telur tersebut berada. 2. Setelah atau larva. Kuku yang baru lepas dari telur dikenal sebagai larva atau juga bisa dikatakan sebagai ular. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat menemukan dari makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kelompok atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai akhir tumbuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kelompok. Jika dilihat dari luar kelompok, kelihatannya ulat pun berbeda yang secara dapat beraktivitas, tetapi sebenarnya keunggulannya dapat proses perbedaan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari. Setelah memasuki masa kawin, kita akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kuku mungkin berbentuk bulat, tapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk muncul. Nah, setelah kalian mengamati atau menambah literasi kalian, di sini Pak Agus mau membagikan yaitu lembar LKPD. Jadi dalam LKPD ini nanti kalian mengerjakan sesuai arahan yang ada di LKPD ini. LKPD nanti ada 2. Yang pertama yaitu membandingkan proses metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua yaitu mendiskusikan tentang fase apakah nyamuk demam berdarah itu bisa menggigit manusia dan menyebabkan penyakit demam berdarah. Sudah paham kira-kira? Sudah. Ya, saya bagikan lebih dahulu LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 3 apa? Jangkrik sama lalat. Dan setelah itu silahkan diperhatikan sini semuanya. Diperhatikan sini semuanya. Di sini Pak Agus sudah menyiapkan gambar-gambar tentang hewan. Ada kata, ada belalang, lalat, ya. Nanti anak-anak silahkan mencari hewan apa yang kamu bandingkan yang ada di LKPD.
1 dan LKPD 2. Nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bergantian ke depan. Sekarang silahkan maju ke depan kelompok 1. Silahkan dipilih terlebih dahulu. Sudah. Kelompok 2 maju ke depan. Ya. Kasih tari. Kelompok 3 silakan mengambil ke depan. Silakan sisanya diambil. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan gambar-gambar yang ada yang sesuai dengan LKPD. Sekarang silahkan disusun sesuai proses metamorfosisnya. Oke. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya, tidak apa-apa. Oke. Sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Sudah mulai dikerjakan. Yang mana? Iya. Iya. Diurutkan. Telur. Ini apa? Dikasih penjelasan telur. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kalau sudah, berarti sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi. Nanti satu persatu atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tapi sebelum kalian diskusi, kita akan ice breaking dulu biar kalian lebih semangat lagi, yaitu dengan tepuk semangat. Diperhatikan aba-abanya. Tepuk semangat. Satu kali lagi biar lebih semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Yang lain juga memperhatikan kelompok yang presentasi. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Rizky, diam dulu. Diperhatikan kelompok yang presentasi.
akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ketua Ferdi, Sekretaris Reza, anggota Alyan dan Safira. Saya akan mengurutkan metamorfosis kata. 1. Telur, berudu lagi. 2. Berudu lagi. 4. Katak ekor, katak dewasa. Melakukan proses metamorfosis kecoa. Pertama telur, kedua nimfa 1, ketiga nimfa 2, keempat nimfa 3, kelima kecoa dewasa. Dari kedua hewan tersebut, kata adalah metamorfosis sempurna dan kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Ya, sekarang Alja. Presentasikan LKPD 2, yaitu metamorfosis nyamuk demam berdarah. Ya, silakan ditempel di sini. Ya. Orang memiliki manusia pada fase dewasa. Ya, fase dewasa. Sebelumnya kita cek dulu urutannya, yaitu telur, kemudian larva, pupa, nyamuk dewasa. Jadi kelompok 1 bisa mengurutkan proses metamorfosis nyamuk dengan benar. Ya, betul nggih? Ya. Jadi di fase dewasa nyamuk akan menggigit manusia. Betul. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, silakan Clarissa. Darah itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, Clarissa tanya nyamuk demam berdarah itu termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Silakan dijawab atau diskusi lebih dahulu. Sudah? Ya, silakan dijawab. Adalah metamorfosis sempurna. Ya, nyamuk adalah metamorfosis sempurna. Demikian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian kelompok 2 maju di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Metamorfosis kupu-kupu. 1 telur, 2 ulat, 3 kepompong, 4 kupu-kupu dewasa. Ya. Terus lanjut. Saya akan mengurutkan metamorfosis belalang. Pertama, telur, kedua, nipah, 3 belalang dewasa. Saya akan mengurutkan metamorfosis nyamuk demam berdarah. Ya, silakan diurutkan. Urutkan proses metamorfosis nyamuk. Kira-kira betul apa salah, anak-anak?
Betul ya, jadi telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Jadi kelompok 2 juga bisa mengurutkan proses metamorfosis nyamuk demam berdarah. Ya, silakan lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, Safira, apa? Apa yang terjadi Di- demam berdarah? Ya, Safira tanya apa yang terjadi apabila digigit nyamuk demam berdarah. Kira-kira siapa yang menjawab atau diskusi dulu? Diskusi dulu atau langsung jawab? Diskusi, silakan diskusi. Ya, Dika silakan. Menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya, akan menyebabkan penyakit demam berdarah. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ketua Clarissa, Sekretaris Citra, anggota Rizky, Andito, dan Fahri. Menyebabkan metamorfosis lalat. Telur, pupa, lalat, dan larva dan lalat dewasa. Saya akan mengurutkan metamorfosis dari telur, pupa 1, pupa 2, jadi dewasa. Dari kedua hewan tersebut, lalat termasuk metamorfosis sempurna dan dari metamorfosis tidak sempurna. Berdasarkan hikmat ini, nyamuk hidup nyamuk demam berdarah. Nyamuk bisa menggigit manusia dan menyebabkan penyakit demam berdarah setelah menjadi nyamuk dewasa. Ya, bisa menggigit manusia setelah menjadi nyamuk dewasa. Sebelumnya semuanya diperhatikan sini. Kira-kira urutannya betul apa salah? Betul. Ya, betul. Berarti kelompok 3 juga bisa mengurutkan metamorfosis pada nyamuk demam berdarah. Baik. Setelah kalian melakukan diskusi, apakah ada kesulitan atau pertanyaan? Tidak? Ya, berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat membuat infografis tentang nyamuk demam berdarah tadi. Semua kelompok sudah bisa mengurutkan metamorfosisnya dengan benar, dan kalian juga bisa tahu pada fase apakah nyamuk demam berdarah itu bisa menggigit manusia dan menyebabkan penyakit demam berdarah. Setelah diskusi kelompok selesai, maka Pak Agus akan mengevaluasi kalian. Saya akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak secara berkelompok. Jadi dikerjakan sendiri. Sekarang saya bagikan soal evaluasinya. Dikerjakan yang sungguh-sungguh. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Baik, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Tapi di sini Pak Agus mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, anak? Menyenangkan kan? Ya, menyenangkan. Alhamdulillah, berarti kalian senang dengan pelajaran hari ini. Nah, ke
kesimpulan pembelajaran pada hari ini proses itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya metamorfosis sempurna itu apa, anak? Memiliki bentuk berbeda namun setia dan asas berubah. Ya, betul sekali, yaitu memiliki bentuk yang berbeda di setiap fase perkembangannya. Contohnya apa? Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi untuk pelajaran berikutnya tumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan, silakan di rumah dipelajari materi tumbuhan dan perkembangan biakan tumbuhan. Nah, sebelum Pak Agus mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah lebih dahulu. Silahkan berdiri lagi. Alhamdulillah, pada hari ini pembelajaran sudah selesai. Silahkan buku tulisnya atau alat tulis silahkan dimasukkan abdi kemas lebih dahulu. Dimasukkan dalam tas. Sudah dimasukkan semua? Sekarang karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silahkan ketua kelas memimpin